Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami tentang keamanan sistem komputer. Jadi kami mengambil contoh kasus yaitu kolonial, Pipeline, dan ransomware. Ini adalah anggota kelompok kami. Saya sebagai moderator Hadin Dayu Supratama dengan NIM F5512401. Kemudian ini adalah ringkasan kasus. Jadi yang pertama itu adalah serangan ransomware pada kolonial Pipeline tahun 2021. Jadi kasus ini tuh merupakan salah satu serangan cyber terbesar yang pernah terjadi pada sektor infrastruktur energi di Amerika Serikat. Jadi serangan tersebut itu menargetkan sistem jaringan perusahaan kolonial Pipeline yang berperan penting dalam distribusi bahan bakar di wilayah timur Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah dilakukan oleh kelompok ransomware DarkSide. Jadi serangan ini tuh dilakukan oleh kelompok peretas DarkSide yang dikenal menggunakan model ransomware ASA service dalam model ini. Jadi pengembang ransomware ini menyediakan malware kepada pihak lain untuk digunakan dalam melakukan serangan terhadap organisasi tertentu. Kemudian kita lanjut ke slide kedua. Di sini ada infrastruktur kolonial Pipeline. Di sini saya bagi menjadi 3 poin. Pertama yaitu infrastruktur energi penting di Amerika Serikat. Jadi kolonial Pipeline ini merupakan sistem distribusi bahan bakar yang sangat vital karena berfungsi sebagai jalur utama pengangkutan bensin, kemudian diesel, dan juga bahan bakar pesawat dari wilayah produksi menuju wilayah pesisir timur Amerika Serikat. Jadi wilayah produksi ini adalah Gulf Coast. Jadi yang kedua adalah jaringan pipa lebih dari 5.500 mil. Jadi kolonial Pipeline ini memiliki jaringan pipa sepanjang lebih dari 5.500 mil yang menghubungkan berbagai wilayah distribusi bahan bakar. Kemudian yang ketiga menyediakan hampir 45% kebutuhan bahan bakar East Coast. Jadi kolonial Pipeline ini memasok sekitar 45% kebutuhan bahan bakar di wilayah Amerika Serikat, hingga sedikit saja gangguan operasional pada sistem ini itu bisa memberikan dampak besar terhadap pasokan energi. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada kronologi singkat dari serangan. Jadi yang pertama itu adalah akses awal melalui akun VPN yang tidak aktif. Jadi penyerang ini memperoleh akses ke jaringan perusahaan melalui akun VPN milik karyawan yang sudah tidak bekerja atau sudah pensiun tetapi masih tersimpan di dalam sistem perusahaan. Kemudian yang kedua adalah kredensi akun bocor di dark web. Jadi password dari akun yang sudah tidak aktif, yang sudah tidak digunakan itu bocor dan tersedia dalam kumpulan data yang beredar di dark web. Yang ketiga adalah tidak adanya multifaktor authentication. Jadi karena sistem VPN perusahaan tidak menggunakan multifaktor authentication, jadi penyerang itu hanya membutuhkan username dan password untuk bisa masuk ke jaringan internal perusahaan. Kemudian kita masuk ke dampak serangan. Yang pertama ada penghentian operasi Pipeline. Jadi setelah serangan tersebut itu perusahaan memutuskan untuk memberhentikan seluruh operasi jaringan pipa sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan penyerang serang ke sistem lain. Kemudian kedua, shutdown pertama dalam 57 tahun. Jadi ini adalah keputusan atau peristiwa yang sangat signifikan karena merupakan pertama kalinya dalam sejarah perusahaan Pipeline dihentikan. Kemudian yang ketiga, kelangkaan bahan bakar di beberapa negara bagian. Jadi gangguan operasional ini menyebabkan kelangkaan bahan bakar. Yang kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada klasifikasi ancaman cyber. Yang pertama ada reconnaissance. Jadi pada tahap ini penyerang mengumpulkan informasi mengenai target seperti struktur organisasi. Kemudian yang kedua scanning. Jadi penyerang kemudian melakukan pemindaian sistem untuk menemukan kerentanan. Kemudian yang ketiga ada gaining access. Jadi akses awal diperoleh melalui penggunaan kredensial akun VPN yang telah bocor di internet. Kemudian
tahapan serangan dan ransomware. Yang pertama ada maintaining access. Jadi setelah berhasil masuk ke jaringan, penyerang mempertahankan dulu aksesnya untuk bisa mempelajari struktur sistem serta mengumpulkan data. Kemudian ada clearing text. Jadi pada tahap terakhir, penyerang berusaha menghapus jejak aktivitas. Kemudian yang ketiga ada double extortion attack. Jadi selain menenkripsi data sistem, penyerang juga mencuri data. Setelah perusahaan mencuri data, kemudian penyerang akan mengancam perusahaan akan mempublikasikan jika tebusan tidak dibayar. Sekian dari presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizali Saputra dengan NIM F551240885. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi celah keamanan pada Colonial Pipeline ransomware pada tahun 2021. Nah, celah keamanan yang pertama adalah akun VPN yang tidak aktif. Akun VPN yang tidak aktif ini tersebut kredensial akun tersebut bocor dan ditemukan dalam site dark web yang kemudian digunakan untuk masuk ke jaringan pada 29 April 2021. Yang kedua adalah tidak ada MFA. VPN tidak dilindungi MFA. Cukup dengan username dan password, penyerang langsung mendapatkan akses penuh ke seluruh jaringan. Tidak dilakukan verifikasi tambahan sama sekali. Ini menyebabkan ransomware itu masuk dengan sangat mudah. Celah ketiga yaitu manajemen kata sandi yang lemah. Di sini, karyawan menggunakan password yang sama di platform lain yang pernah mengalami breach. Password tersebut bocor ke dark web, dan dark web berhasil menggunakan untuk login ke VPN Colonial Pipeline. Yang keempat yaitu kurangnya segmentasi jaringan. Arsitek jaringan bersifat all or nothing. Sekali menyerang masuk melalui VPN, mereka mendapatkan akses IP, OT, hingga sistem kontrol pipeline sekaligus, tanpa pembatas satupun. Yang keempat adalah tidak ada sistem pemantauan dan deteksi intrusi yang efektif. Celah kelima ini mungkin yang paling mengagetkan ya, karena DarkSide berhasil bersembunyi di jaringan selama hampir 1 minggu tanpa terdeteksi dalam mesin. Karena apa bisa seperti itu? Karena tidak ada monitoring yang dilakukan secara teratur gitu. Makanya mereka mencuri lebih dari 100 GB data dan koneksi ke server situ mereka melalui Tor, mereka berblokir sama sekali. Seperti itu. Itulah kenapa itulah celah-celah yang dimanfaatkan oleh DarkSide atau ransomware tersebut untuk masuk ke dalam Colonial Pipeline ini. Baik, sedikit saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM F551241108. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang teknik eksploitasi dan celah keamanan pada kasus Colonial Pipeline. Serangan ini dilakukan oleh tim DarkSide menggunakan model ransomware as a service. Mereka adalah peretas yang mencari keuntungan finansial dengan menyewakan infrastruktur pemerasan canggih dan menargetkan entitas dengan nilai yang tinggi. Secara konseptual, serangan ini memiliki 3 tahap. Yang pertama itu adalah akses awal. Di sini, peretas tidak menjebol firewall secara paksa. Mereka menggunakan kombinasi username dan juga kata sandi dari sebuah akun virtual private network atau VPN lama yang ada di Colonial Pipeline yang bocor di dark web. Akun ini sudah tidak lagi digunakan oleh karyawan, namun aksesnya itu masih ada di dalam jaringan itu. Nah, selanjutnya di tahap kedua ada pergerakan lateral dan resistensi. Setelah melewati gerbang VPN, peretas bisa bertahan tanpa terdeteksi di jaringan internal selama kurang lebih 1 minggu untuk memetakan infrastruktur yang ada di dalam jaringan itu. Secara teknis, mereka mengeksploitasi Remote Desktop Protocol atau RDP untuk resistensinya, menggunakan jaringan Tor supaya tidak terdeteksi, dan alat Cobalt Strike untuk komunikasi server command and control.
Nah, di tahap ketiga, ada eksekusi dan juga pemerasan ganda. Sebelum mengunci sistemnya, DarkSide mengambil lebih dari 100 GB data sensitif perusahaan. Setelah itu, barulah algoritma ransomware-nya dieksekusi untuk mengenkripsi jaringan IT-nya. Nah, taktik pemerasan ini menekan perusahaannya dari dua sisi. Yang pertama itu sistemnya lumpuh total, karena datanya sudah dikunci. Dan yang kedua itu datanya perusahaan yang sudah diambil itu akan diancam untuk dibocorkan ke publik jika tebusannya tidak dibayar. Lalu, bagaimana eksploitasi ini bisa dijalankan dan juga berhasil? Kegagalan ini secara fundamental berakar pada postur keamanan yang reaktif dan mengabaikan prinsip arsitektur Zero Trust. Lalu, mengapa eksploitasi ini bisa berhasil? Nah, kegagalan ini secara fundamental itu berasal dari postur keamanannya yang reaktif dan juga mengabaikan prinsip arsitektur Zero Trust. Yang pertama itu, tidak adanya multifaktor authentication di akun VPN yang digunakan oleh perusahaan itu. Jadi peretas cuma butuh satu kata sandi statis yang dia dapat dari dark web yang sudah bocor memang untuk melewati parameter keamanan yang ada. Nah, yang kedua itu manajemen identitasnya yang lemah. Jadi akun VPN karyawan, walaupun karyawannya sudah tidak aktif, tapi akun VPN-nya masih tetap ada, masih bisa digunakan. Dan itu bisa jadi akses yang digunakan oleh orang lain karena penggunanya sudah tidak ada dan itu tidak diawasi lagi. Nah, yang ketiga itu definisi segmentasi jaringan. Nah, jaringan operasionalnya tidak diisolasi dengan ketat oleh sistem operasional teknologi untuk mengandalkan fisik pipa minyaknya. Jadi dampaknya itu sangat fatal. Walaupun peretas hanya mengambil atau menguasai jaringan IT-nya, pihak perusahaan itu terpaksa mematikan seluruh operasional fisik pipanya secara manual untuk mencegah malware-nya menyebar ke infrastruktur industrinya yang merefleksikan betapa masifnya itu dampak dari kegagalan penerapan Zero Trust-nya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Krisikolowai dengan NIM F5512416. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan dampak terhadap CIA atau Confidentiality, Integrity, dan Availability. Nah, yang pertama, di sini kita masuk kepada pilar yang pertama, yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Nah, dampak utama yang terjadi di sini bukanlah sekedar sistem yang terkunci, melainkan hilangnya kendali eksklusif perusahaan atas aset informasi internal mereka. Akibat eksploitasi pada celah akses yang lemah, peretas itu berhasil menyedot secara masif lebih dari 100 GB data sensitif milik Colonial Pipeline. Disinilah letak ancaman sesungguhnya. Kelompok peretas DarkSide menggunakan taktik yang kita kenal sebagai double extortions atau pemerasan ganda. Nah, mereka itu menjadikan data rahasia tersebut sebagai senjata utama untuk menekan korban secara psikologis dan finansial. Peretas mengancam jika tebusan senilai 4,4 juta dolar Amerika tidak dibayar, seluruh data rahasia itu akan disebar ke publik. Nah, kegagalan sistem ini menjaga pilar kerahasiaan ini membuktikan satu hal, privasi informasi telah sepenuhnya dikuasai oleh pihak eksternal. Kita lanjut pada pilar yang kedua, yaitu dampak pada integrity atau integritas. Nah, di sini integritas data dan keandalan sistem bisnis Colonial Pipeline dihancurkan secara paksa oleh peretas. Bagaimana dampaknya? Nah, peretas itu menyuntikkan virus ransomware yang mengubah format dan struktur asli dari file-file krusial perusahaan. Akibat modifikasi enkripsi yang tidak sah ini, keaslian data itu hilang. Sistem IT perusahaan itu, termasuk sistem penagihan bisnis, tiba-tiba menjadi buta. Mereka tidak bisa lagi membaca, mempercayai, atau memvalidasi datanya sendiri. Nah, secara konseptual ini membuktikan bahwa ketika integritas data telah dirusak dan dimanipulasi secara struktural oleh ransomware, kerusakannya tidak bisa dipulihkan secara instan ke kondisi semula, bahkan ketika tuntunan finansial peretas sudah dipenuhi 100%. Kita lanjut pada dampak availability atau ketersediaan. Nah, terakhir kita masuk ke pilar yang menerima dampak paling
besar, availability atau ketersediaan. Di pilar inilah eskalasi kerusakan meluas dari sekedar kelumpuhan jaringan IT menjadi krisis infrastruktur dan ekonomi nasional. Meskipun ransomware awalnya hanya menyerang jaringan IT, ketiadaan pemisahan jaringan yang kuat memaksa perusahaan mengambil langkah mitigasi yang sangat drastis. Untuk mencegah virus menyebar dan merusak sistem mesin fisik, perusahaan itu mematikan secara seluruh operasi pipa sepanjang 5.500 mm. Nah, Mini, pemutusan layanan ini memicu kelumpuhan energi secara ekstrim. Colonial Pipeline itu menyuplai hampir 45% kebutuhan bahan bakar di seluruh pantai timur Amerika. Akibatnya memicu kepanikan massal atau panic buying di tengah masyarakat. Lebih jauh lagi, efek domino dari hilangnya ketersediaan sistem energi ini mengganggu sektor esensial lainnya secara nasional. Nah, jadwal penerbangan itu terpaksa ditunda karena bandara itu kehabisan bahan bakar. Sebagai penutup dari analisis dampak ini, insiden Colonial Pipeline adalah bukti bahwa ketiga pilar CIA Triad ini saling terkait secara absolut. Hancurnya pertahanan confidentiality di awal memberikan ruang bagi peretas untuk merusak integriti yang pada akhirnya memaksa perusahaan untuk mengorbankan availability berskala nasional. Demikian penjelasan analisis dampak CIA Triad dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Dini Zahra dengan NIM F551 24113. Baik, di sini saya akan pada slide ini saya akan membahas tentang literasi berbasis literatur. Baik, yang pertama di sini ancaman terbesar justru berasal dari kelalaian dasar, yang dimana banyak orang beranggapan bahwa serangan cyber ini berskala besar pasti menggunakan teknologi yang sangat canggih. Namun, kasus Colonial Pipeline ini membuktikan bahwa sebaliknya. Berdasarkan temuan Berman et al. 2023, DarkSide berhasil masuk bukan karena kecanggihan alat yang mereka gunakan, melainkan karena ada sebuah akun VPN milik karyawan lama yang sudah tidak aktif, namun lupa dinonaktifkan. Dan sistem tersebut tidak dilengkapi dengan multifaktor authentication, yang artinya satu kelalaian kecil dalam manajemen akun pengguna sudah cukup untuk membuka pintu bagi penyerang masuk ke seluruh jaringan perusahaan. Kemudian yang kedua, model keamanan perimeter konvensional yang sudah tidak relevan atau sudah usang. Selama ini banyak perusahaan mengandalkan VPN sebagai benteng utama keamanan jaringan. Namun, Mittal 2024 menjelaskan bahwa VPN ini dia memiliki kelemahan fundamental, yaitu bersifat all or nothing, yang artinya begitu seseorang berhasil masuk, mereka itu langsung mendapat akses ke seluruh jaringan tanpa batas. Nah, inilah yang membuat DarkSide itu bebas bergerak di dalam jaringan selama satu minggu penuh tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, paradigma keamanan harus bergeser ke model Zero Trust, yang dimana setiap akses harus diverifikasi secara eksplisit dan hak akses itu akan dibatasi minimal mungkin. Kemudian yang ketiga itu integrasi IT dan OT tanpa segmentasi yang dimana adalah risiko yang sangat fatal. Nah, Mittal 2024 dan CISA serta FBI 2021 itu sama-sama menegaskan bahwa menghubungkan jaringan IT dan OT itu tanpa pemisahan yang jelas adalah kesalahan yang sangat serius. Dalam kasus ini meskipun serangan hanya menyentuh jaringan IT, ancaman penyebaran ke sistem OT itu yang mengendalikan aliran bahan bakar secara fisik sudah cukup membuat perusahaan memutuskan untuk mematikan seluruh operasi. Solusi yang dimana dapat menimbulkan solusi adalah dengan membentuk zona demilitarisasi dan atau DMZ antara kedua jaringan tersebut agar keamanan dan efisiensi operasionalnya itu bisa berjalan secara beriringan.
Kemudian yang terakhir itu keamanan cyber yang dimana adalah tanggung jawab bersama. Olorun Lana dan Muhammad 2025 itu menegaskan bahwa tidak ada satupun yang bisa menghadapi ancaman cyber modern sendirian. Dibutuhkan kolaborasi nyata antara sektor publik seperti pemerintah dan lembaga keamanan nasional dengan sektor swasta sebagai pengelola infrastruktur, termasuk berbagai intelijen ancaman secara real time agar respon terhadap serangan itu bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Baik, itu saja dari kelompok kami dan dari saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.